wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sasi Kirana, NPM 23316037 dari Teknik Komputer kelas 23A. Saya di sini akan menjelaskan apa itu CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu adalah salah satu perangkat lunak desain grafis yang sangat populer. Dengan berbagai fitur canggih, CorelDRAW memungkinkan pengguna untuk membuat desain vektor, ilustrasi, dan tata letak halaman dengan mudah. Jadi di CorelDRAW ini kita tuh banyak bisa menggunakan desain, bisa bikin-bikin objek, banyak. Di CorelDRAW kita bisa membuat logo, nggak hanya logo doang kayak poster. Nah, kita pasti sangat familiar dengan kata CorelDRAW. Dan selanjutnya itu ada fungsi dan kegunaan CorelDRAW dan pembuatan desain vektor. Yang pertama, CorelDRAW ini digunakan untuk membuat desain vektor yang terdiri dari garis dan kurva, memungkinkan membuat gambar yang dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Jadi kalau kita perbesar itu bisa nggak ngurangin kualitas dari gambar kita tersebut di CorelDRAW ini. Dan yang kedua ada pengaturan tata letak halaman. Penggunaan CorelDRAW dapat membuat brosur, pamflet, dan tata letak halaman media cetak atau digital seperti profesional. Dan ketiga ada pembuatan ilustrasi. Di CorelDRAW sangat cocok untuk membuat ilustrasi yang memerlukan detail dan ketajaman visual tinggi. Kenapa begitu? Karena CorelDRAW ini lengkap fiturnya, bagus untuk mendesain. Dan selanjutnya ada tools dasar CorelDRAW. Nah, di sini kita akan membahas tentang tools-tools yang ada di CorelDRAW. Sebenarnya tools ada CorelDRAW itu ada banyak, ada 24. Jadi yang saya diambil sini ada 3 sementara. Pen tools, Shape tools, dan Text tools. Hanya secara singkat, dan sisanya bisa kalian cari-cari searching karena saya di sini bagi ilmu sedikitnya biar agar kalian masuk juga otak. Yang pertama ada pen tools, digunakan untuk membuat garis, kurva, dan bentuk bebas. Nah, yang kedua ini ada shape tools, yaitu yang fungsinya membantu dalam membuat dan mengedit objek dengan berbagai bentuk dasar seperti persegi, panjang, elips, segitiga, dan lainnya. Yang ketiga itu ada text tool. Nah, text tool ini yang fungsinya dasarnya untuk menulis dan mengatur teks dalam desain. Jadi di text tool ini ya, kalian itu bisa kayak ngukur, bisa kayak memperbesar, memilih jenis teksnya itu. Dan selanjutnya itu ada tools untuk menggambarkan dan mengedit objek. Nah, jadi ya di sini tuh yang pertama ada freehand dan bezier tools yang memungkinkan pengguna untuk membuat garis dan kontur bebas atau mengikuti larva tertentu. Dan yang kedua ada shape tool. Di sini pasti kalian sangat tahu tentang shape tool itu. Itu bisa digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengkombinasi berbagai bentuk dan objek dengan mudah. Dan yang ketiga itu ada knife dan eraser tools untuk memotong. Itu ya pastilah yang namanya itu pasti memotong dan menghapus bagian tertentu. Eraser yang artinya itu bisa menghapus dari objek secara tepat sesuai keinginan. Dan selanjutnya itu ada tools untuk mengatur warna efek, ya kan. Jadi kalian di sini tuh bisa mengatur warna efek-efeknya dari yang kita inginkan. Yang pertama itu pasti ada pixel, memungkinkan pemilihan, duplikasi, dan mengatur warna objek dengan cepat. Di sini nih kalian bisa contohnya kalian ngupload gambar, ingin warnanya sama kayak gambar tersebut. Kalian bisa menggunakan ini, kayak kita duplikasi aja. Ini caranya menggunakan efek tool. Dan yang kedua itu ada transparency tool yang berfungsi untuk memberikan efek transparansi pada objek atau gambar yang akan diatur tingkat kejenihannya. Dan yang ketiga itu ada mesh fill tool yang artinya dapat digunakan untuk membuat efek radiasi warna yang halus pada objek dengan kontrol yang presisi. Dan selanjutnya itu ada tools untuk mengatur teks dan tipografi, atau kalian di sini nih bisa untuk mengcustom lah, kayak contohnya gini, artistic text tool untuk menambahkan teks artistik dengan berbagai gaya dan efek visual. Sini kalian contoh mengetikkan teks yaitu Universitas Teknokrat Indonesia. Kalian bisa mengatur berbagai gaya-gaya dari font tersebut. Contohnya dari universitas gayanya mau diubah kayak graffiti, dan Teknokrat Indonesia-nya mau diubah Time New Roman, nggak apa-apa. Itu bebas terserah kalian, yang penting cocok dan bisa menggunakan efek visual.
Yang kedua ini ada formatting tools yang mengandung berbagai opsi untuk mengatur tata letak, huruf, spasi, dan efek teks. Yang ketiga ada paragraph text tool pastinya, yang memungkinkan menulis teks dalam jumlah banyak serta mengatur perataan dan jarak antar paragraf. Nah, yang selanjutnya itu ada tools untuk mengatur lapisan dan objek. Di pertama ini ada layer editor yang memungkinkan ya mengatur lapisan dan urutan objek dengan sistem intuitif. Dan yang kedua itu ada object manager untuk mengelola dan mengatur berbagai objek dalam desain dengan mudah dan efisien. Dan ketiga itu ada snap to object yang membantu menjaga ketepatan penempatan objek dalam desain terutama saat aligning atau distribusi multiplet objek. Selanjutnya ada tools untuk mengatur gambar dan foto. Nah, di sini nih ada yang pertama namanya bitmap tracer. Nih, fungsinya itu digunakan untuk mengubah gambar berbasis pixel menjadi ilustrasi vektor dengan mudah. Nah, yang kedua itu ada image adjustment yang mengandung berbagai fitur penyesuaian gambar termasuk brightness, contrast, color balance, dan lainnya. Yang ketiga ada cloning tools yang memungkinkan pengguna clone, copy, paste objek atau bagian dari gambar dengan presisi. Nah, selanjutnya itu ada tools untuk membuat ilustrasi vektor. Yang pertama ini ada artistik ya, media tools yang menyediakan berbagai brush dan media artistik untuk menciptakan efek lukisan dan ilustrasi alami. Yang kedua ada node editing tools yang artinya dapat digunakan untuk mengedit dan mengatur patch dan node pada objek vektor dengan detail. Dan yang ketiga itu ada power track. Nah, power track ini memungkinkan untuk mengonversi gambar raster ke vektor dan mengoptimalkan kualitas gambar. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran ya, yang tidak luput dari kesimpulan saran penggunaan tools di CorelDRAW. Dan selanjutnya itu ada yang pertama ada pentingnya eksplorasi. Apa eksplorasi itu pengguna CorelDRAW itu sebaiknya rajin mengeksplorasi setiap tool yang tersedia, menguasai kemampuan desain secara menyeluruh. Jadi kita harus kayak mengasah lah desain-desain yang ada di CorelDRAW itu kita cobain semua tools-toolnya biar kita itu bisa menguasai yang ada di dalamnya, biar kemampuan itu bertambah walaupun sedikit demi sedikit tetapi bisa bertambah. Dan yang kedua itu ada kreativitas dan inovasi. Nah, dengan memahami berbagai tools, pengguna dan mengembangkan ide kreativitas inovatif dapat menciptakan desain yang menarik. Dan ketiga ada konsisten dan latihan. Nah, konsisten dalam penggunaan tools serta latihan yang terus-menerus akan meningkatkan keterampilan desain dengan signifikan. Jadi kita harus berlatih, latih setiap hari. Itu bisa menambahkan sedikit, bisa menajamkan kemampuan kita. Yang tadinya kita lupa, nah itu bisa kita asah lagi. Lah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.